Kembali lagi tadi yang udah saya jelasin kan harus ada kemauan dari orangnya. Ibaratnya kita ini ada kesalahan dalam berpikir, kesalahan tadi dalam memproses. Kita isinya laki-laki, tapi cara berpikir casingnya itu yang dapet contohnya kebetulan itu perempuan. Selama memang yang bersangkutan mau, itu bisa-bisa saja untuk dilakukan hipnoterapi. Tapi memang mungkin bisa ditambahkan juga dok, karena tidak semua kasus, wah bisa nih hipnoterapi, bisa nih hipnoterapi, nggak selalu. Kita juga perlu cek kondisi fisiologisnya. Kita hipnoterapis, kita bermain di kondisi psikologis atau kondisi mentalnya. Dan beberapa hal itu juga perlu backup dari teman-teman kedokteran. Apakah memang fungsi secara seksualnya atau fungsi secara fisiologisnya memang mendukung akan hal tersebut. Percuma kalau memang kita bantu terapi untuk ejakulasi dininya, tapi secara fungsi syaraf dan lain-lainnya ada yang terganggu nih. Misalnya dia ada gangguan kejiwaan, ini disebabkan karena hormon, karena gangguan fungsionalnya. Nah itu kita bisa kerjakan pakai terapi, pakai obat. Kalau masalah hipnoterapi, tidak semua dokter jiwa bisa, tapi itu merupakan salah satu terapi. Kalau misalnya dokter ini pengen all out mengelola pasiennya, ya secara anatomi, fisiologis kasih obat, secara psikologisnya yang ada di alam bawah sadar bongkar, ya harus hipnoterapi dan belajar. Memang nggak gampang. Banyak, tapi itu jadi salah satunya. Jadi beberapa hal yang kalau kita bilang sesuatu hal yang kalau kita bilang kurva normal gitu kan, yang kurang atau dan yang lebih itu biasanya karena ada sesuatu faktor yang menyebabkan itu terjadi. Trauma dalam ini hiperseks atau misalnya kekurangan gitu kan, itu sebagai pelampiasan atas masalahnya. Sendiri, angkringan begini doang lecek, duitnya segini, budgetnya, waduh. Bagi dong. Ini angkringannya pencucian uang ya? Serem banget. Gue ada cerita. Apa tuh? Bang, sambil makan, sambil minum, aneh ada cerita nih. Apa tuh? Jadi ada seorang cowok naik mobil. Bukan pantun. Emosi gue. Sabar. Ada seorang cowok nih naik mobil, muter ke daerah agak-agak Manggarai. Dia nyasar lewat Taman Lawang. Ada waria dong, cantik, seksi, pas segala macam. Enggak dong, begini-gini. Nah, wah, gue berfantasi sama nih waria gitu kan. Set, masuk, naik, dibawa muter tuh, 1 kali putaran dipakai di dalam mobil. Warianya, bukan gue. Udah dipakai, udah turunin, kasih duit nih. Cakep. Terus warianya, bukan pantun bang. Gue ke distract. Warianya ketemu temen yang lain gitu. Kenapa lu muka lu senep banget gitu kan, lu habis dapet tamu gitu, temong gitu kan. Ya kesel lah gue, kenapa? Nih duitnya palsu kata dia gitu, kata si warianya. Orangnya lewat lagi, set. Dibuka kacanya. Kenapa nggak uang palsu? Aja palsu. Aduh. Ya, biar editor puyeng itu ngeditnya. Gitu. Ya kan gue ngerjain editor mulu. Selamat datang di Kedai Pintar Pintar Edukasi. Alhamdulillah. Bang, ada yang mau nambah nggak? Gorengannya boleh Gorengan dong. lagi? Yang masih panas ada nggak? Yang masih panas ini. Ini udah habis ini, udah dingin ini. Ya udah, kalau mau panas, ini si gorengan ntar mantannya lewat biar panas. Ini ketawa lu palsu banget kayak duit gue. Iya. Ini bang, silakan bang. Iya kak. Mas, ini KHT, gue pegang lu. Iya. Gue hipnotis. KHT, Komunitas Hipnotis Tangerang. Abis dari acara sebelah, tuh gue mau jatuh gue. Sebelah tadi ada acara. Iya, tadi kita habis ngisi acara di sebelah, habis sosialisasi. Ngapain aja bang? Habis sosialisasi tentang hipnotis. Sosialisasi tentang hipnotis. Oh, jadi kayak seminar gitu? Iya. Terus praktek juga nggak hipnotis? Ada prakteknya. Oh, terus si KHT ini udah berdiri berapa lama? Kita kalau berdiri sebenarnya dari 2010 sih di Tangerang. Bohong. Dia tadi duduk aja nggak berdiri. Bisa. Beda yuk, aku bikin berdiri. Beda. Bye.
Aman ya tante? Tenang. Tante aman ya? Ponakan tuh, lihat tuh. Salah ya. Perih di mata tuh. Perih di mata. Ya, karena kan asam. Asam. Vagina itu dalamnya asam. Jadi kalau kita becek, perih di mata. Aduh, mana-mana di ngomongnya deh. Udah berdiri berapa lama? Kita dibuat dari 2010. Oh, terbentuk dari 2010. Berarti sekitar 13 tahunan. Udah cukup lama sebenarnya. Cukup lama. Dan berapa orang jumlahnya? Sebenarnya kalau dulu Banyak tuh udah cukup banyak sampai mungkin puluhan, hampir ratusan kali. Tapi seiring perjalanan waktu pencatatan kita agak nggak sesuai nih. Jadi sekarang tuh sekitar 65-68 anggota. 65-68 anggota. Nah, Mas Rama sendiri di situ sebagai apa? Entah ketua kah, apa pengurus kah? Untuk saat ini saya sebagai pengurus, sebagai ketuanya, dan saya juga ada Jeffrey sebagai salah satu pengurusnya juga. Oh gitu. Jadi bagi-bagi tugas juga. Betul. Apa aja yang diurus di komunitas itu? Kita juga mengadakan pelatihan pertama. Oh, bisa? Bisa. Bisa Kita ngelatih? mengadakan pelatihan juga. Aku bisa berlatih untuk jadi hipnotis gitu? Bisa bang. Semua orang bisa. Oh gitu. Kita mengadakan pelatihan, terus kita ada sosialisasi ke berbagai instansi, seperti kayak ke sekolah, ke instansi pemerintah dan lain-lain. Oh gitu. Seperti itu. Karena visi misi kita sih sebenarnya adalah untuk mewujudkan dan mencerdaskan masyarakat Indonesia Oke. yang tadinya itu tentang hipnotis itu adalah selalu berstigma negatif. Stigmanya selalu negatif dan penjahat. Ya, kita Oke. akan ingin membenahi itu supaya hipnotis itu adalah sesuatu yang berguna. Mohon maaf, dia tadi ngeliatin mulu. Siapa tuh? Dia ngehipnotis gue ternyata. Ini lupa pakai kacamata jadi Jadi gak jelas. Gak jelas. Gue pikir kenapa. Terus kalau yang di TV-TV, di film-film, hipnotis ditepok apa ngerampok segala macam, ada nggak anggotanya yang memang dulunya oknum seperti itu? Dia ngaku, gue dulu pernah hilaf ngaku kayak gini dan jadi orang benar sekarang ikut di perkumpulan KHT. Sejauh ini nggak ada Nggak sih, ada? belum karena Kira mau aku. karena sejauh ini itu salah satu hal yang kita upayakan untuk membersihkan nama baik kita para praktisi hipnosis agar tidak dianggap para pelaku kejahatan. Oke. Soalnya kita ya sering disalah kalau orang dengar wah ini pada praktisi hipnosis nih, kayak tadi aja ini pada kabur kan, gak ada yang maju ke depan kan, pada takut semuanya. Tadi aja giliran Ovi 2 serigala lah. Nah, paling depan lo. Jadi orang takut. Memang apa yang ada di media, apa yang ada di TV, terutama untuk di entertainment di TV itu banyak juga settingan yang gimmick gitu. Jadi seringkali mungkin proses hipnosisnya benar, tahapan cara menghipnosisnya benar sesuai dengan teori gitu kan. Tapi memang pada praktiknya demi rating juga, entertain juga itu hanya gimmick semata. Nah, yang repotnya nih banyak pelaku-pelaku kejahatan yang di media itu menggunakan kata hipnotis. Kita dikambing hitamkan, padahal itu bukan hipnotis. Bukan hipnotis ya. Bukan. Makanya kita lagi berjuang keras nih, kita sosialisasi ke berbagai instansi untuk membersihkan nama kita lah. Oke. Manfaat kita ada banyak di hipnoterapi itu, kita bisa bantu orang yang mungkin fobia, kita bisa bantu orang juga yang minder, nggak percaya diri, kita bisa bantu untuk meningkatkan motivasi belajar, ngelupain mantan bisa, gitu. Move Tapi on juga satu yang nggak bisa, lupain tuh? utang. Dikejar-kejar tetap ya, tetap. Apalagi utang pinjol yang pakai KTP gini. Orang sekitar diteror juga kalau pinjol. Nggak bisa lupa kalau pinjol mah ya. Jangan lupa, hutang harus tetap dibayar. Keren juga dong buat KHT. Tepuk tangan. Selain KHT kan ini Tangerang ya. Ada komunitas lain nggak sih yang semacam KHT? Banyak. Jadi kalau Gimana kita ini kan komunitas aja nih sebenarnya. Sementara untuk saat ini kita udah ada organisasi profesi. Di Indonesia ini setidaknya ada 4 organisasi profesi yang memang sudah diakui juga oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kita udah bisa praktek resmi nih, buka pelang praktek atau mungkin di klinik, di rumah sakit itu dapat kayak semacam surat izin praktik juga dari Kayak komunitas ini ya, setempat. kayak praktik dokter gitu-gitu. Betul. Oh, gitu. Kita Tulisannya bisa apa? itu. Praktek hipnotis. Praktek hipnoterapis. Hipnoterapi. Hipnoterapi. Jadi dengan itu kita diakui pemerintah secara legal, masyarakat juga dapat perlindungan hukum yang sesuai.
Jadi jangan sembarangan juga nih, pengen hipnoterapi, datang ke hipnoterapi yang tidak terdaftar, tidak berizin, itu harus diperhatikan juga. Wah menarik nih, aku jadi pengen banyak tanya, nggak apa-apa ya Bang ya? Boleh, santai. Gitu. Terus kalau untuk masalah hipnoterapi ini, kan orang banyak yang susah tidur, bisa nggak sih diobatin pakai hipnoterapi gitu? Bisa banget. Susah tidur, cemas, fobia. Jadi hipnoterapi ini banyak bisa membantu teman-teman yang gangguan tidur, gangguan cemas gitu. Walau dalam taraf berikutnya kita juga beririsan kan dengan teman-teman dokter, dengan teman-teman psikolog, kita kadang mungkin perlu rujukan atau rawat bersama dengan teman-teman psikolog atau teman-teman dokter, utamanya juga dokter jiwa gitu. Tapi pada intinya kita bisa bantu kok masalah teman-teman yang punya kecemasan, nggak percaya diri, punya fobia, ketakutan, itu bisa, insya Allah bisa kita bantu. Ini selama mau. Tolong bantu dia nih, takut ditinggal suami, takut ditinggal istri. Mau nggak lu? Enggak. Oh. Nah, jelasin dong Mas, gimana hipnotis bisa mempengaruhi seseorang? Oke, pada dasarnya hipnosis ini adalah suatu cara bagaimana kita menyampaikan sugesti kepada si subjek atau orang tersebut. Yang namanya sugesti kan saran ya. Jadi kalau hal tersebut dilakukan, yang melakukan siapa? Si subjeknya, si kliennya, penerimanya subjek. gitu kan. Artinya orang tersebut memang mau untuk melakukannya. Oh, jadi memang ada kemauan dari si subjek. Iya, jadi kita nggak bisa semata-mata kayak nyuruh seseorang, lu sekarang serahin dompet lu, nggak bisa. Atau sekarang lu buka baju, itu nggak bisa. Gitu. Ya ada persyaratan yang ketentuan berlaku yang harus dilakukan untuk tercapainya perjanjian hipnotis itu. Oh gitu. Makanya kalau di TV kelihatan sekali suruh langsung bisa gitu kan. Kok bisa sih kayak dia mempermalukan Iya, diri dia sendiri joget-joget di atas TV gitu. Yang dibilangnya ini kita belum ada kenal ya apa segala macam, itu sebenarnya bohong ya, gimmick ya. Settingan Sebenarnya sih pengaturan. sebelumnya udah Sebelumnya ada sudah kenalan, ada. udah ada pendekatan gitu. Iya. Dan sudah ada kemauan dari si Kemauan, subjek betul. bersedia Iya. gitu ya. Oh, Sebenarnya nggak harus settingan sih. Misal kita bisa dadakan spontan juga, tapi kita seleksi. Misal kayak ini nih, kita nggak bisa sembarangan langsung hipnosis semuanya. Kita harus tes dulu, kita harus cari tahu dulu mana yang bisa nih gampang buat dihipnosis gitu. Jadi jangan kegeeran dulu langsung bisa semuanya langsung takut gitu. Langsung takut nih, belum tentu lu yang bisa Iya. dihipnotis gitu kan. Nah sayangnya proses-proses itu kan makan waktu nih untuk buat entertainment itu nggak ditampilin. Jadi itu perlu kita lakukan. Tapi kalau menurut aku ya ini dari kacamata yang aku lihat nih, dia yang paling banyak masalah nih kayaknya. Banyak tanggungan, pengen curhat lewat hipnosis nih, pengen diobatin. Di hipnosis itu semakin orang takut semakin terjadi. Tuh. Saya berani sih. Terus hipnotis itu bisa mempengaruhi pola pikir dan perilaku secara permanen nggak sih? Nah, kalau terkait permanen, ini tergantung kembali lagi si subjeknya masing-masing. Ada yang sekali terapi itu bisa mengubah selamanya, dalam hal ini permanen. Ada yang butuh beberapa kali penguatan atau beberapa sesi berapa untuk kali mencapai sesi. hal yang lebih tahan lama. Kita nggak bisa bilang permanen karena kita nggak pernah tahu di kemudian hari ada pemicu apa lagi nih, mungkin yang bisa membuat itu kambuh kembali. Kalau boleh ditambahin, kalau untuk yang tidak permanen secara temporari itu dilakukan untuk jenis hypnostage, hiburan saja. Hypnostage. Iya. Stage. Iya, hypnostage. Dia hanya untuk hiburan saja. Jadi kalau misalkan itu sugesti yang kita berikan secara ketika waktu hiburan itu hanya sementara aja. Jadi kalau misalkan dia sudah selesai itu juga akan hilang dengan sendirinya. Oh gitu. Acara kelar udah kelar gitu udah. ya. Kita diemin aja nih, sugestinya masih ada, tapi tetap aja orang itu akan kembali sedia kala. Oh Walaupun gitu, itu- balik sendiri. Balik sendiri. Kecuali yang memang buat pengobatan. buat ya. terapi, pengobatan. Misalkan dia ngelihat ruangan yang sempit, dia takut banget, kamar mandi yang kecil dia ketakutan, itu bisa disembuhin. Itu bisa banget. Itu berkali-kali berapa sesi baru bisa dikuatin gitu. Karena ya. ada sugestinya akan berbeda dengan kita sugesti permainan atau hypnostage dengan sugesti hipnoterapi. Nah itu bisa banget tuh yang misal ketakutan, bisa jadi satu sesi selesai, bisa jadi butuh berapa sesi, tergantung sih. Terus hipnotis itu bisa jadi peran mengatasi masalah psikologi seperti kecemasan, fobia dan lainnya juga terhadap anak kecil atau memang dewasa atau gimana? Iya, pastinya. Karena hipnoterapi Semua umur. semua umur. Tapi untuk aktifnya bawah sadar itu dikategorikan umur 7 tahun.
7 tahun. 7 tahun. Dia sudah punya kesadaran. Bawah sadarnya itu sudah mulai aktif gitu. Nah, di atas dari 70 tahun di bawah itu bukan yang nggak bisa, tapi ada caranya sendiri. Pendekatannya tertentu. Tertentu. Tapi kalau untuk menggunakan teknik hipnoterapi itu di antara 7 tahun sampai ke atas gitu. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, bagaimana hipnotis bekerja dalam konteks terapi psikologis? Oke. Nah, bagaimana hipnosis itu bekerja dalam konteks terapi? Orang bisa mengalami suatu gangguan, dalam hal ini gangguan psikologis ya, kecemasan atau ketidakpercayadirian, itu kalau kita bisa jabarin, dia itu salah mempersepsikan suatu kejadian. Kayak misalnya nih, dia lagi makan nasi, tiba-tiba cicak jatuh. Ya. Jatuh ke nasi. Kalau gue kasih sambel. Cocok cicaknya. Jijik banget ya gue. Lu cicak ya? Bayangin juga cicak. Tapi ini ada. Maksudnya saya pernah nanganin kayak gitu. Ada kejadian waktu itu anak SMA kejadian kayak gitu. Si pikirannya ini salah mengartikan. Dia takut sama cicaknya, tapi lagi makan nasi. Jadinya dia takut dengan nasi. Oh gitu. Nah, dengan hipnoterapi kita clearkan tuh kesalahpahaman dalam pikiran bawah sadarnya. Jadi dia nggak mau makan nasi gara-gara ngeliat cicak. Nggak gitu. Gak makan nasi, makannya cicak. Intinya kita limbat lo. nge-reframing apa yang sudah dia buat di dahulu. Nah, mungkin itu sesuatu yang mengganggu buat dalam kehidupannya. Kita reframing lagi apa yang membuat dia terganggu dan apa yang dia inginkan. Seperti itu. Kita membuat framing baru sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Itu. Jadi menghilangkan rasa permasalahannya itu hilang. Sama kayak kalau orang pernah kecelakaan, dia trauma, itu bisa juga ya? Bisa banget. Orang trauma karena yaitu tadi ada kemungkinan yaitu dia bukan salah dia kecelakaan itu terjadi, tapi pikiran bawah sadarnya terlalu takut bermaksud melindungi agar itu tidak terjadi kembali. Sayangnya niat baik pikiran bawah sadar ini kan tugasnya cuma satu tuh, melindungi kondisi kita, melindungi diri kita. Seringkali melakukan hal-hal tersebut itu berbeda caranya. Yang kelihatannya malah jadi mensabotase diri kita sendiri. Pernah nggak mungkin teman-teman di sini nih yang belum atau maju ke depan kelas suka keringet dingin, suka pengen kebelet gitu kan? Itu salah satu tugasnya nervous. Nervous. Itu salah satu tugasnya pikiran bawah sadar, melindungi teman-teman di sini biar nggak maju ke depan kelas. Caranya dibikin kebelet lah, dibikin apa gitu. Maksudnya baik sebenarnya, cuman caranya salah. Makanya di hipnoterapi biar dia mengerti maksud sebenarnya itu seperti apa. Nanti kedepannya tidak lagi nervous, jadi orang yang percaya diri. Berarti bisa memupuk percaya diri juga. Bisa. Berarti yang introvert, yang introvert siapa tuh? Bisa tuh. Setiap hari Senin tuh biasa kan suka sakit gitu kan sebelum berangkat kerja gitu kan. Karena upacara. Ada yang kayak gitu. Jadi sakit jadi apa itu. Terus ada efeknya nggak dari hipnotis ini untuk stres, si pemulihan relaksasi dan mentalnya itu ada efek samping nggak kalau lagi diobatin? Efek baiknya ada, efek baik sampingnya aja, ada sampingnya gitu ada. kan. Efek sampingnya efek baiknya gitu. Walau akan ada efek sampingnya kalau ditangani oleh praktisi yang ya seperti saya bilang tadi, tidak berizin, tidak lulus uji kompetensi dan lain-lain. Akan ada penyalahgunaan lah atau sugesti yang kurang pas sehingga harusnya baik malah jadi ya agak sedikit kurang baik. Oh gitu. Terus hipnotis itu bisa menyembuhkan trauma masa lalu yang berulang gitu nggak sih Mas? Trauma masa lalu tuh berulang tuh. Terus disembuhin lewat hipnotis bisa 100% sembuh atau mengurangi aja? Ada yang bisa 100% sembuh, ada yang bisa mengurangi aja. Tergantung bagaimana seorang subjeknya itu atau klien itu bersungguh-sungguh untuk bisa menghilangkan traumanya itu. Gitu. Boleh ditambahin mungkin Mas Rama dari segi psikologi. Nah, kalau yang saya pernah handle sendiri itu kasus-kasus penyintas bencana alam. Biasanya mereka trauma kan dengan kejadian tersebut. Kita bantu dengan relaksasi, kita bantu dengan hipnosis. Sehingga mereka yang kalau kasus gempa tuh mereka takut masuk rumah. Takut banget karena trauma gitu kan. Nah, kita bantu tuh untuk mengatasi mereka bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala, bisa lagi masuk ke dalam rumahnya. Nah, peran pentingnya hipnoterapi ngebantu banget di sini. Jadi ya mereka bisa ya normal kembali lah. Kalau kayak saya nih, saya pernah gagal. Apaan tuh teteng neng? Woi. Itu bukan yang jorok gitu. Untuk teteng neng. Itu kayak gitu ya. Baru ngomongin. Ada ringtone ya.
Ini editor puyeng nih, editor puyeng nih. Editor puyeng. Ini kayak saya nih. Saya dulu pernah gagal untuk menuju ke pernikahan, ke jenjang pernikahan. Saya sempat bertunangan dan itu saya membuat pesta seperti layaknya pernikahan. Ada opening dance, ada band di ballroom apa segala macam, makan meja dan menghabiskan dana ratusan juta. Dan saya seperti trauma setelah putusnya hubungan saya dengan tunangan saya waktu itu. Dari itu sampai saat ini saya untuk mencari seseorang lagi itu jadi kayak aduh takut begitu lagi gitu. Nah itu bisa nggak dari mas-mas ini untuk kayak membuat saya, mensuges saya mungkin untuk membuka open minded lagi, membuka hati lagi gitu. Karena saat saya bertemu dengan orang baru, ini nggak ya, ntar gagal lagi nggak ya ini ya, gue ini semua udah gini. Karena udah dalam waktu berapa bulan kemudian harusnya saya sudah menikah gitu, menikah dengan mantan tunangan saya itu gitu. Karena banyak hal yang tidak mengizinkan kita bersama lagi, akhirnya ya udah kelar. Tapi saya sedikit agak traumatik gitu, bahkan sampai cincin tunangan saya yang tadinya dibeli berdua gitu kan jadi misah ya satu-satu, pas dijual lakunya turunnya jatuh banget diamondnya. Itu jauh banget harga itunya turunnya. Jadi kayak aduh nyesek ya, apa ntar kalau nemu baru begini lagi, apakah nanti perempuan yang baru akan bisa menerima saya apa adanya. Karena yang dulu-dulu tuh kayak merasa terganggu dengan kehidupan entertain saya gitu. Karena kan saya, ini gue jadi curhat ya. Nah, ini salah satu klien dari hipnoterapi. Oh bisa dibilang di situ kayak gini? Iya bener ya? Ya. Oke begini jadinya ya? Ini disebutnya dengan sesi konsultasi. Oh yang Mas tadi lakukan. gila. Tanpa disadarin, gue konsul. Tanpa disadarin loh. Ya, kita tahu permasalahannya dari kakak ini apa. Nah kita berpikir di situ bagaimana kita cara meng-reframing solusinya dan mereframingnya kembali apa yang kakak inginkan. Tapi yang paling penting juga dari si kliennya yang memang mau untuk terjadinya perubahan. Kalau misalnya kliennya tidak mau terjadi perubahan, nggak akan bisa. Itu syarat salah satu paling penting. Banyak juga kasus kayak misalnya pengen suaminya itu berhenti merokok. Yang ngomel, yang bawa ke klinik itu si istrinya, nggak akan bisa. Nggak akan bisa lah, istrinya tiap malam ngerokok juga. Rokok apa tuh? Apa lu, garuk-garuk lu. Jadi selama mungkin kalau KJJ-nya memang mau, nanti bisa kita kondisikan. Oh gitu. Mau ngerokok? Enggak, gua nggak no smoking gue. Gimana cara prosesnya? Prosesnya pertama pasti kita ada konsultasi dulu kayak tadi dan kita tentukan goalnya itu apa. Karena nggak akan bisa kita hipnoterapi tanpa adanya goal atau tujuan tertentu. Nanti kita lihat dari goalnya itu apa yang mau dituju dengan kondisi saat ini, apa nih gapnya atau masalahnya. Nanti ya kita bisa diskusikan kira-kira jalan keluarnya, solusinya mau seperti apa dan bagaimana. Dan di ending adalah saya bisa percaya diri dan bisa membuka hati lagi untuk orang baru masuk ke kehidupan saya, seperti itu kali ya? Iya itu. Tiba-tiba bulan depan udah nikah aja gitu. Bisa. Udah nikah Pulang aja, dari gitu sini kan. bisa jadi. Itu maksudnya udah sembuh apa jual murah itu gue? Jangan-jangan gue obral-obral habis-habisan dulu. Perempuan bukan? Hah? Perempuan. Ya sama perempuan dong. Makanya. Mulai Bu dokter. Ada lagi. Gorengan tinggal segini Bu dokter. Bu dokter kenalin dulu deh. Ini kakak-kakak dari komunitas hipnotis Tangerang. dokter. Kayaknya Bu dokter nih ya. Gimana? Sini Apa dulu tadi, deh Bu Bu? dokter, Gitu? sini dulu. Oh, Tunggu iya, sini iya. dulu. Tadi aja saya nih curhat sedikit, jadinya konsultasi. Kayak orang-orang kalau konsultasi ke perempuan sadar vagina gitu. Kayaknya kalau disatuin KHT sama PSP menjadi juar. Gimana juarnya? Juar. Udah, duduk aja. Sini Bu dokter, sini deh. Duduk. Sini Bu dokter, sambil ngemil. Nanti saya pesan ini ya. Iya, ini ntar bungkus buat 100.000 dokter semua. loh, ini mah kurang. Kurang ya? Goreng lagi. Kan kang gorengan lo. Nih Bu dokter nih, Gimana? kenalin nih. Jadi beliau tuh abis ngisi acara di sebelah, gedung sebelah. Ada acara tadi kayak bikin seminar juga kayak Bu dokter. Kalau Bu dokter kan tentang seksual, edukasi seksual segala macam. Nah, kalau beliau-beliau ini tentang hipnotis ya? Iya, Hipnosis. Hipnoterapi. Jadi mereka mau merubah stigma yang tadinya hipnotis itu kayaknya orang jahat yang ngelakuin atau
perampok yang di jalan yang tepok-tepok semua benda hilang gitu. Hilang aja gini Hilang aja ya. gitu. Sama keperawanan saya juga hilang aja. Itu mereka mau merubah stigma itu bahwa itu bukannya hipnosis dari mereka, tapi itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab, gitu. Mempergunakan bidangnya mereka. Ilmunya, kemampuannya betul. untuk menghipnotis. Tapi seringkali itu terjadi bukan mereka praktisi hipnosis, jadi memang itu pure Memang bukan penipuan. terapi. Memang bukan hipnosis ya? atau sejenisnya. Terapisnya. Mereka nggak pernah belajar, memang itu penipuan aja, kejahatan aja. Lah berarti kawan-kawan kita yang dari komunitas hipnotis Tangerang ini, jadi betul-betul bagaimana caranya hipnotis ini bisa membawa hal yang positif. Betul. Nah, di antaranya ini keren banget ini kalau misalnya bisa menghipnotis untuk menghilangkan trauma yang nantinya akan berimbas kepada kehidupannya sehari-hari. Itu juga Sering kita lakukan itu, Dok. Oh, yang paling banyak trauma apa aja? Kalau yang paling banyak sih masih untuk kecemasan sama untuk percaya diri juga fobia. Tapi beberapa ada juga yang saya tangani itu udah mengarah ke gangguan psikosomatis juga, makanya butuh rujukan juga dari dokter jiwa atau dokter penyakit dalam biasanya, juga gangguan somatis, bahkan ada gangguan konversi yang sampai lumpuh, bahasa sampai lumpuh. Orang itu dia merasa dirinya lumpuh. Ada yang lumpuh sebagian, ada yang lumpuh sampai dari pinggang ke kaki gitu kan. Padahal udah cek saraf semua itu normal. Dan dia masih bisa bergerak sebenarnya. Seharusnya masih bisa. Jadi diem aja Menurut gitu. ilmu fisiologi itu masih bisa. Tapi memang dia merasa bukan bohongan. Kita beda dengan malingering ya, Dok ya. Itu bukan sebuah kebohongan. Jadi memang dia secara sadar gini memang tidak bisa merasakan tangannya. Yang terjadi kalau kita psikologi namanya itu masuk dalam gangguan somatis, itu gangguan pikiran yang menyebabkan memang berpikir tangannya ini tuh bagian tubuhnya tuh lumpuh. Makanya saya bilang tadi, tugas pikiran bawah sadar itu satu, melindungi diri kita sendiri. Setelah kita telusurin, ternyata kasusnya ini perempuan muda, Dok. Perempuan muda baru menikah, tinggal dengan mertua perempuannya. Berantem terus nih, cekcok. Pikiran bawah sadarnya mikir, biar nggak berantem gimana ya? Yaudah, sabotase nih diri, bikin lumpuh. Jadi dia melumpuhkan diri dia sendiri dengan tidak sadar. Oh, dengan tidak sadar. Si pikiran bawah sadarnya nih gitu kan bermaksud baik untuk biar tidak dimarahi sama mertua perempuannya, biar dapat perhatian dari kasih sayang dari mertua perempuannya, itu menjadi sakit. Setelah dilakukan proses hipnoterapi juga konseling bersama dengan mertuanya, bisa jalan kembali. Oh, gitu. Makanya kelihatan kita kayak semi dukun sih gitu. Nggak, sebenarnya kalau menurut saya benar, kalau yang lumpuh karena memang alam bawah sadarnya yang memerintahkan hal tersebut, itu sebetulnya lebih mudah untuk diterapi daripada yang malingering itu. Iya, agak sulit kalau malingering. Kayaknya bingung malingering itu apa, Dok? Mukanya Aku taunya bingung nih. Aku tanya lingerie gimana dong? Kalau malingering itu sebetulnya dia itu alam bawah sadarnya nggak memprogram untuk lumpuh, enggak, tapi alam sadarnya memprogram dia untuk pura-pura kamu lumpuh. Pura-pura lumpuh. Kayak di sinetron-sinetron Indosiar gitu lah ya. Enggak, sekarang lagi rame KJ. Ya kalau misalnya kena ketangkep basah nih, tiba-tiba sakit, ya Dok. Itu yang kemarin. Oh, yang kasus misalkan dia memang udah jadi tersangka, tiba-tiba aduh sakit. Nah, itu Tiba-tiba malingering. benjol atau apa gitu. Iya. Nah, itu walaupun Malingering. Mas Rama dan Mas Jeffrey. Jeffrey ini sudah mengeluarkan semua kemampuannya untuk membongkar alam bawah sadar, nggak bisa, karena memang alam bawah sadarnya nggak apa-apa, alam sadarnya. Iya, yang bermasalah. Pura-pura sakit bisa jadi itu termasuk ya berarti ya. Kalau saya berarti bener dong, saya juga kayak gitu. Pura-pura ngondek. Tapi Aslinya Ini enggak, Bu Dokter tahu kok saya laki. laki banget. Laki banget. Habis Jadi lakinya. intinya kalau pura-pura, nah itu yang memang susah ya Mas. Iya, biasanya kalau memang pura-pura juga memang tidak akan bisa diterapi. Iya. Gitu akan sulit. Nih Bu Dokter, mungkin di luar konteks dari hipnotis dan juga kedokteran ya. Sifat kemayu. Ya, karakter saya di dalam kedai pintar ini kemayu apa segala macam. Itu sebenarnya bisa disembuhkan lewat hipnotis kah, atau lewat psikiater kah, atau memang ya udah memang sudah dari Tuhan apa gimana gitu. Kan ada yang berpura-pura kayak Tesi, kan cowok asli. Dia cuma perannya aja.
Tapi ada juga yang benar-benar dari lahir ya dia udah berusaha itu kayak Bunda Dorce almarhum kayak gitu. Itu gimana? Bisa disembuhkan ya? Karena dulu saya pernah ketemu sama Master Limbat. Dia pernah manggil saya gini, ini off the record dari no kamera ya. Kalau nggak ada kamera tuh Master Limbat bisa ngomong dan medok kali gitu. Iya, Jawa. C, sini gitu. Kamu mau tak sembuhin Kak? Tak sembuhin apaan? Sembuhin apaan Master? Itu kamu begini katanya. Mau nggak disembuhin? Lah, emang saya begini? Ya mau nggak sini saya sembuhin gitu. Emang bisa? Itu bener Kak? Kembali lagi tadi yang udah saya jelasin kan harus ada kemauan dari orangnya. Ibaratnya kita ini ada kesalahan dalam berpikir. Kesalahan tadi dalam memproses. Kita isinya laki-laki, tapi cara berpikir casingnya itu yang dapat contohnya kebetulan itu perempuan. Selama memang yang bersangkutan mau, itu bisa-bisa saja untuk dilakukan hipnoterapi. Gitu. Jadi pada dasarnya bisa sebenarnya. Saya meyakinkan itu pada dasarnya bisa karena saya pernah berpengalaman untuk membantu seperti itu. Sewaktu saya kaum LGBT. Sewaktu saya di sini masih sebagai hipnoterapisnya salah satu main artis hipnotis di TV kan. Oke. Di situ saya memang membantu beliau untuk menghipnoterapi seseorang yang mempunyai permasalahan itu. Jadi dia itu ingin kembali normal karena dia ada tujuannya yaitu menikah. Bukan menikah, dia udah punya anak. Dalam keadaan itu dia sudah mempunyai anak dua orang. Dia ingin anaknya itu tidak berpikir apapun nanti ke depannya tentang dia. Dia tuh pengen menyelamatkan rumah tangganya dia dengan baik gitu. Sampai saat dia kedatang ke klinik, dia itu semuanya belum ada yang tahu keluarganya kalau dia itu mempunyai kelainan itu seksual. Iya. Gitu. Dan akhirnya dia mengungkapkan semuanya untuk dilepaskanlah permasalahannya dan kita bantu semaksimal mungkin. Berapa kali sesi? Kalau waktu itu saya di sana 4 kali. 4 kali sesi. Salah satu kali sesi berapa biayanya? Kisaran? Kalau kisaran saat ini berbagai macam ya. Saya nggak tahu di bagi-bagi klinis. Kalau dulu itu 4 kali karena yang langsung main artisnya sendiri yang melakukan itu di angka 7,5. 7,5 juta? Semuanya, satu paket. Satu paket 7,5 juta? Udah CDP sekarang nih. Aduh. Bagi dong. Bercanda. Mungkin dibagi. Kalau gua nggak ngondek lagi di sini, siapa yang mau jadi hostnya? Saya ngondek kebutuhan konten. Padahal. Nah, kalau untuk trauma tentang seksual itu bisa nggak sih? Kan ada yang trauma tentang seksual, Bu Dokter kan kekerasan dalam rumah tangga, tentang seksual juga pernah ada mungkin pelecehan. Dia bisa nggak diobatin dengan hipnotis? Pada dasarnya kan kasus trauma kita bisa anggap aja sama semuanya gitu kan. Cuman mungkin settingnya kasus seksual ini jadi bisa aja. Walaupun mungkin perlu pendekatan yang agak sedikit berbeda untuk beberapa kasus. Kayak kalau secara keilmuannya kita bisa saja membantu untuk mengobati orang yang dengan ejakulasi dini. Itu bisa kita lakukan dengan terapi sugesti, Dok. Jadi bagaimana laki-laki itu yang mungkin terlalu cepat untuk ejakulasi, 1, 2, 3 hore gitu. Kita berikan sugesti untuk dia bisa lebih tahan lama. Itu bisa. Kemudian kalau untuk kasusnya trauma seksual, itu juga kita bisa bantu untuk mengklirkan. Ada beberapa mungkin korban pemerkosaan atau korban mungkin pelecehan di waktu kecil, sehingga besarnya dia bisa jadi homoseksual atau gimana gitu, bisa jadi kan? Itu bisa jadi gitu. Jadi kita bantu mereka untuk merilis kendala-kendalanya agar bisa kembali seperti semula atau seharusnya. Tunggu deh, Bu Dokter, ini lucu nih. Untuk yang tadi ejakulasi dini, itu ngobatinnya pas kapan? Pas mereka lagi main. Tahan, jangan dulu. Jangan Pak, Bapak tunggu dulu ya Pak. Bentar. Ya, 3, 2, 1, jebolin ya. Bukan. Itu gimana? Oh bukan. Enggak, jadi gini, jadi begitu ML ya tidur lebih dalam. Ya, tidur lebih dalam. Dia yang main. Ya, malah terapis yang ngegarap istrinya ya itu suaminya tidur. Itu gimana caranya? Jadi kalau kita sederhanakannya ya, kita sederhanakan tadi kan kita membantu mereka-mereka ini yang dalam salah mengartikan suatu kejadian. Kayak misalnya kasus ejakulasi dini, pernah ada yang kejadian itu mereka yang belum menikah
sedang bermain di kamar sang perempuan, ketika orang tuanya datang langsung panik tuh, langsung pada gedebu-gedebu gitu kan. Jadi si pria tuh berpikir harus cepet nih. Nah, pada saat kejadian tersebut, si pria tersebut tertanam dalam pikiran bawah sadarnya sampai besar, sampai dewasa itu harus cepat. Nah, jadi yang kita terapi, Ke doktrin ya, gara-gara kita terapi itu kita membersihkan doktrinnya, kita mengganti doktrinnya. Kalau bahasa itu reframing, merangkai ulang pandangan dia tentang hubungan seksual, tentang ejakulasi. tuh makanya lu ngelakuinnya di kamar pengantin sah, jangan di mulu sih. Ya kan sama pacar dioyak lu yang ada. Dokter ada lagi ya? Tapi memang mungkin bisa ditambahkan juga dok, karena tidak semua kasus, wah bisa nih hipnoterapi, nggak selalu. Kita juga perlu cek kondisi fisiologisnya. Kita hipnoterapis, kita bermain di kondisi psikologis atau kondisi mentalnya. Dan beberapa hal itu juga perlu backup dari teman-teman kedokteran. Apakah memang fungsi secara seksualnya atau fungsi secara fisiologisnya memang mendukung akan hal tersebut. Percuma kalau memang kita bantu terapi untuk ejakulasi dininya, tapi secara fungsi syaraf dan lain-lainnya ada yang terganggu nih. Gitu. Kita perlu kerja bersama. Mungkin dokter ada tambahan kembali. Kemarin dok. tuh kita ada bagikan kepada teman-teman tentang ejakulasi dini. Memang selain kita periksa dia dari fisiologinya, dari fungsi organnya juga, kita juga harus tahu dulu, kita harus gali dulu. Ini sejak kapan dia ejakulasi dini? Ya. Dari situ nanti bisa kita gali. Oh ya, saat dia bilang saya dok ejakulasi dini sejak itu kalau saya main sama istri saya. Kebetulan istrinya ini sudah masuk fase-fase premenopause, menopause. Oh, premenopause. Usianya sudah saya lah jelita, jelang 50 tahun. 50. Udah kering, sakit. Jadi istrinya mesti cepet Pak. Karena kan makin lama kan makin sakit nih si istri. Oh, Nah, si suami ini karena kasihan sama istrinya, ya sudah. Jadi dia Dicepetin. itu ingin menyegerakan, akhirnya akhirnya dia yang ada di otaknya tersetting, terframing. Hubungan seksual harus cepat. Sementara untuk laki-laki hubungan seksual ini kan kalau sperma keluar. Harus dinikmatin juga Nah, kan. akhirnya tubuhnya dia menyeting. Begitu mau ngajak hubungan seksual, bangun dikit. Nah, jadi lah di situ oh iya berarti ini kasusnya karena istrinya akan terapi juga. Ya suami kamu akan saya sembuhin, tapi kamu nanti harus siap untuk melakukan hubungan seksual 15 sampai 17 menit biar nanti nggak berulang ya. Padahal gampang aja tinggal gitu. Untuk si suaminya melumas. Untuk si suaminya ini nanti ya kita minta bantuan dari teman-teman di KHT. Itu bagaimana caranya biar pengalamannya dia yang tertanam di alam bawah sadarnya dibalikin itu lagi ke normal ya, Bro. Peristiwa itu tetap ada, nggak bisa melupakan, tapi solusinya itu dia sudah ada. Oke. Ya, tapi ini menarik nih dok, karena banyak banget yang datang ke kita adalah, Mas, saya mau dong lupain mantan saya. Banyak banget. Kayak aku tadi. Kalau dokter bilang kan pengalamannya masih ada, ingatannya masih ada, tapi rasa emosinya yang perlu kita netralkan. Itu memang, gitu. iya. Jadi ya aku nggak akan pernah lupa Lupa, kejadian enggak. itu. Iya. Budgetnya itu. Enggak. Kadang gini. Enggak gini kadang. Gini. Terkadang manusia itu mau menang sendiri. Manusia itu terkadang hanya mengambil bagian memorinya itu yang buat dia itu menguntungkan buat dia. Jadi sebenarnya yang membuat dia nggak bisa lupa mantan adalah dia itu lebih cenderung gimana caranya biar dia itu tetap berharga, si perempuan misalnya tetap berharga. Jadi mantannya ini baiklah, yang inilah ini. Karena kalau misalnya dia ingat sama negatifnya, si perempuan ini kan merasa berarti selera gue jelek ya. Apalagi dia punya pacar baru. Pasti dia kekecewaan bandingin. Jadi kawan-kawan di KHT gimana caranya buat melupakan mantan tetap ada JJ, tapi sugesti yang JJ itu enggak itu bahwa JJ itu enggak sesuai dengan saya karena ini. Tapi itu dia mantan dapet yang baru nggak lebih oke dari saya sih, Bu Dokter. Nah ini salah satunya nih. Dengan kita masih berpikir, wah mantan gak lebih dari oke kita nih gitu kan. Itu yang masih ada perasaan kita untuk kita harus menjadi lebih, nggak akan pernah selesai. Nggak akan selesai. Untuk menyelesaikannya salah satunya adalah dengan ikhlas. Itu Berdamai sih kalau dengan dari diri segi sendiri. Betul. Bu, sekarang dari kita Bu mau nanya-nanya nih Bu. Boleh Bu ya? Boleh Oke. dong. Penyembuhan trauma versi ilmu kedokteran gimana sih?
saya mau minta gambar ini. Adik-adik punya gambar nggak? Gambar. Gambar. Nih. Nah, Kalau Oke. kita ini pakainya itu pakai terapinya Sigmund Freud. Sigmund Freud. Sigmund Kalau Freud. kita kan dokter jiwa nih. Sebenarnya Kak J, kalau teman-teman kita, Mas Jaki sama Mas Rama udah tahu bahwa sebenarnya pikiran-pikiran yang mengendalikan apa yang bisa kita sadari itu cuma di atas yang kecil itu. Padahal di Sebetulnya, bawahnya lebih di besar. alam bawah sadar tuh banyak banget. Oh, lebih banyak ya. Teman-teman bisa bayangkan, Venusian bisa bayangkan kalau yang tertanam di bawah sadar ini semuanya negatif. Ini contoh nih, saya ada contoh. Siapa yang di sini suka sama kucing? Oh, semua suka ya? Suka. Karena lucu ya kucing ya. Apa saya nggak suka. Habisnya kucing saya minta dibeliin iPhone X. Apa tuh? minta dibeliin iPhone Pro Max ya. Saya aja belum lunas nih iPhone. Di Sanggora ini, ya? semua orang suka Sanggora. kucing ya, karena kucing itu lucu. Bukan semua, mayoritas orang suka kucing karena kucing itu lucu. Tapi ini ada pasien saya, saya tuh Bu Dokter gak suka banget sama kucing. Sampai saya itu ya Bu Fobia. Dokter, pokoknya dia sama kucing Takutan. itu nggak suka. Saudaranya pelihara kucing, akhirnya dibenci sama saudaranya. Ternyata setelah saya tanya kenapa, ternyata pacarnya itu dulu selingkuh itu selingkuhannya itu mancinginnya pakai kucing. Oh, ya Jadi Allah. bukan Jadi si salah kucing yang jadi- dibawa-bawa malah. Oh iya, gara-gara kucing jadi pacar saya itu dulu selingkuh Tergoda. sama ini, Karena tergoda jadi selingkuh. Ya kan kasihan kucing. Ah ini ada kucing tetangga masuk dilempar sendal. Yang kalau gara-gara kucing ya lu piara harimau biar lagi semut lagi lu Ant-Man dong. Apa? Jadi kira-kira ya seperti itu. Nah, kalau ya berarti bukan berarti berarti ini saya harus konsulkan ke kawan-kawan di KHT. Ya tinggal kucing. Lah tinggal kita gali lagi kucing bahwa masalah orang itu ini nggak ada masalah sama kucing. Nah, itu framingnya diganti. Oh, Prinsip berarti- dasarnya kita sama dok ya. Hampir sama Bagaimana berarti ya. kita memahami maksudnya gangguan itu terjadi karena ya kesalahan dalam mempersepsikan tentang sesuatu. Iya, Gitu. yang salah bukan dia, tapi kan memang kadang orang itu mencari yang lebih rendah, maksudnya yang bisa disalahkan siapa? Yang lebih rendah kadang-kadang ya kucing. Atau mungkin Kak JJ juga traumanya bukan trauma sama pasangan nih, tapi trauma karena budgetnya kebanyakan. Enggak juga. Enggak kalau itu duit bisa dicari. Tapi rasa kenyamanan dan kebahagiaan itu susah banget. Ada lagi nih Bu, pertanyaan Bu. Kita kan sebagai praktisi hipnoterapis, hipnotis dan hipnoterapi. Nah, kalau dari ilmu kedokteran sendiri itu apakah semua dokter jiwa bisa menghipnoterapi Bu? Kalau dokter jiwa, dokter umum, dokter jiwa itu yang bisa kita kerjakan adalah kalau misalnya dia ada gangguan kejiwaan, ini disebabkan karena hormon, karena gangguan fungsionalnya, nah itu kita bisa kerjakan pakai terapi, pakai obat. Kalau masalah hipnoterapi, tidak semua dokter jiwa bisa, tapi itu merupakan salah satu terapi. Kalau misalnya dokter ini pengen all out, mengelola pasiennya, ya secara anatomi, fisiologis kasih obat, secara psikologisnya yang ada di alam bawah sadar bongkar, ya harus hipnoterapi dan belajar. Memang nggak gampang. Iya ya. Membuat Susah. orang itu rileks, bisa mensugesti orang itu nggak gampang. Iya, apalagi bikin nyaman saya susah banget dokter. Jadi jawabannya tidak semua dokter jiwa bisa menghipnoterapi tidak semua pasien, ya. dan itu memang harus belajar. Nah, kalau disfungsi seksual itu hubungannya sama psikologis atau kesehatan, Dok? Kalau Disfungsi seksual disfungsi itu hubungannya sama psikologis atau sama kesehatan aja? sama faktor anatomi fisiologi. Kalau kita mau ngomong disfungsi seksual itu kan berarti Ketidakberdayaan. hubungan seksual yang nggak seperti biasanya. Oke, saya dong. Hubungan seksual yang nggak Pada seperti diem aja biasanya. lu, kayak hipnotis lu. Hah? Kayak hipnotis lu, pada diem aja lu. Disfungsi seksual bisa karena memang dia gangguan fungsional. Mungkin misalnya dia kayak Mas? Cowok itu Impoten. bukan prostat, bisa Prostat. mungkin kayak Oh, gangguan prostat, prostat, ya. bisa kayak gangguan prostat. Tapi memang untuk disfungsi seksual itu memang 70% itu psikologis, psikis. Oh, berarti bisa pakai hipnotis juga dong? Mas? Betul. Kayak Ya gitu. plus obat. Kalau misalnya Plus yang obat. kayak ke LGBT harus pakai obat juga. Obat? Hormon. Oh, Hormon. obat Ada, hormon. iya. Itu memang
Memang lama-lama orang itu kalau sudah ini memang harus ada obat juga, hormon Pendamping, Bu, ya? mendampingi yang hipnoterapi. Terapinya sama kayak gitu, Bang. Terapinya berbeda taktik sih setiap orang. Ah. Jadi kalau setiap orang itu pastinya nggak dibilang sama ya. Sama itu bukan berarti sama benar-benar tertimplek gitu. Tapi ada jenis berbeda juga yang dimana perbedaannya itu bisa satu tujuan gitu. Bisa selesainya goalsnya itu dapat. Oh gitu. Pokoknya apa yang dituju tuh dapat lah ya Iya. goalsnya ya. Jadi sekali lagi ya Kak ya, kalau disfungsi seksual memang 70% itu yang harus diperbaiki itu adalah Psikis. Kayak psikis. gula juga termasuk kayak menjadi impoten gitu. Gula Termasuk. masuk gak sih, Bu Dokter? Oh enggak, Jadi- kalau gula apa kalau sih? kalau gula Diabetes. Diabetes. kalau ya? diabetes itu memang karena fungsi anatominya dia. Dari fisik jadi Dari ngaruh fisiknya. ke psikis juga Enggak, Pak? kalau Enggak 30%-nya mungkin yang tadi bilang. ya enggak kalau masalah gini. Itu kan disfungsi seksualnya kan burungnya nggak bisa berdiri. Impoten. Burungnya nggak bisa berdiri tapi dia nafsu tetap ada. Iya, terus Kenapa kesian burungnya dong. nggak bisa Iya, berdiri? kesian ya. Loh, makanya saya ada pasien loh, Mas. Pasien saya itu suaminya diabetes. Ternyata digerebek, Mas, sama PSK. Hah? Iya. Dia pernah digerebek sama PSK? Si suaminya ini digerebek di hotel sama PSK. Lu ketakutan. Padahal enggak, gini. Kan istrinya kan bilang, kalau ini memang pure ini karena gangguan fungsional ya, Oh, gangguan iya. anatomi ya. Karena dia diabetes, penisnya nggak bisa berdiri. Kadar gula tinggi, penis nggak bisa berdiri. Tapi nafsu tetap ada. Mau ngomong sama istrinya kan nggak ini ya, aku dibilang nggak lihat agama. Ini sama PSK main. PSK tuh bantuin si suami ini nyuntikin obat ke penisnya. Ada memang Oh, iya, obat iya. yang buat penisnya besar, tapi nggak ada tenaga, tetap Iya. gede tapi tetap gini. Mau masuk ke vagina harus dipandu sama Gede, jari tapi tetap tetap. Jadi walaupun laki-laki ini diabetes, penisnya nggak bisa berdiri, untuk masalah nafsunya tetap ada. harus Pada disalurkan. pasien-pasien diabetes, untuk nafsu melakukan hubungan seksual itu tetap ada, walaupun penisnya nggak bisa berdiri. Untuk disfungsi seksual itu bisa karena disfungsi seksual itu bisa kemauannya yang nggak ada, bisa karena orientasi seksualnya yang nggak sesuai dengan dengannya fitrahnya. Yang ketiga bisa karena burungnya nggak bisa berdiri, bukan karena anatominya, bukan karena fisiologi. Burung nggak bisa berdiri, ngelihat istrinya burungnya nggak bisa berdiri. Kenapa? Karena istrinya menanamkan sugesti, kita sekarang udah jadi sahabat ya Pak. Jadi tidak Iya, lagi pernikahan, terangsang. pernikahan kayak temen gitu, kayak gitu ada kan? Ya karena istrinya kan sudah menopause, Iya. nyeri, udah tua, udah capek. Udah Pak, kita jadi sahabat, anak-anak sukses. Jadi sama istrinya dia begitu ada istrinya, dia nggak bisa berdiri ini burung, karena yang ada di kepalanya teman SMA. Nah itu tugasnya teman-teman di sini. Kalau masalah burung nggak bisa berdiri gara-gara istrinya mensugesti suaminya untuk Harusnya sugestinya gini ya Bu Dokter. Apa jadi tamu, aku jadi sexy dancer ya Pak? Gitu. Wah, kalau nggak langsung tuing tuh, ya kan? Nah, terus Dok, kalau ada orientasi seksual namanya aseksual tuh, Bu Dokter, dia nggak punya gairah seksual sama siapapun. Ini pengaruh juga nggak Dok sama trauma atau harus diobatin juga sama beliau-beliau ini? Oke. Gimana? Jadi kalau misalnya aseksual ini karena dia Selfish kekurangan kali berarti. hormon, enggak Oh, bukan. bisa juga karena kekurangan hormon, karena memang ada gangguan hormon. Biasanya pada orang-orang yang aseksual, kalau kita ngelihat, biasanya di dalam organ-organnya itu memang ada yang nggak sempurna. Oh gitu. Kalau memang dia itu karena hormon, terapinya ya harus di terapi hormon. Atau kalau misalnya ada sel telurnya nggak ada, pakai konsul ke dokter kandungan. Kalau laki-laki ya dokter ke dokter Urologi. dokter urologi. Dokter urologi. Urologi. Kalau misalnya ada bagian-bagian. Tapi kalau dia aseksual karena dia trauma, nah itu teman-teman kita. Ke beliau ya. Nah, kalau trauma ya, tapi kalau misalnya karena fisiologis, karena anatomi, Karena ada juga wanita mandiri yang sudah dewasa yang pernah menikah terus dia bercerai karena suaminya pernah selingkuh lah, atau jadinya bercerai dan dia udah mapan, wanita karir, dan dia udah senang hidup sendiri aja, udah nggak mau nikah lagi. Ada kan kayak gitu kan? Ada, Itu banyak. berarti perlu untuk diterapi ya. Kita nggak bisa bilang perlu karena kita baru bisa lakukan terapi kepada orang yang memang mau. Oh dia kalau dianya mau Iya. datang. Jadi kita nggak bisa semata-mata ini orang kayaknya kasihan deh sama hidupnya, kita terapi yuk. Itu menyalahi bisa kode ya? etik sebenarnya. Oh, ada Bisa, kode etiknya. tapi kita menyalahi kode etik.
Jadi kita hanya akan menerapi orang-orang yang memang akan mau. Iya. Jadi bukan hanya karena kita ngeliat kasihannya dia begini ya, yaudah kita terapi aja yuk gitu kan. Hal tersebut bisa memungkinkan, ada pendekatan tertentu itu bisa dilakukan, tapi itu tidak etis. Oke, berarti one day dia pengen datang ke kalian, berarti dia mau diperbaiki masalahnya. Minta bantuan, kalau minta bantuan baru kita Betul. bantu gitu. Karena salah satu faktor pendukung keberhasilan hipnoterapi adalah dari kemauannya. Kalau kliennya mau, itu udah 90% mendukung keberhasilan si hipnoterapinya itu tadi. Tapi kalau misalnya kita paksakan nggak mau, itu keberhasilannya bisa berkurang di bawah itu. Oh gitu. Jadi belum tentu berhasil juga ya. Belum kalau tentu dia berhasil, mau. gitu. Bagus ya Bu Dokter ya, nih apalagi buat yang trauma-trauma dengan adanya beliau ini bisa luar biasa loh. Mas, Kak J, tapi saya mau tambah satu lagi untuk Kak J. Ini beda antara Kak J sama saya. Jadi beda emang dong, bener ya. kita ajak kelamin beda. Oh, iya. Tapi ini bener loh kawan-kawan, harus saya garis bawahi bahwa Kak J ini bener-bener laki banget. Sesuai dengan Laki mana yang begini? Laki mana yang begini? Bang, siap bang. Wah, laki banget tuh. Takut gue ada TNI. Lanjut Bu. sesuai dengan tadi testimoninya. Bagaimana caranya, katanya tadi perempuan yang sudah pernah disakiti, bercerai, dia mandiri, akhirnya aseksual, dia nggak butuh seks. Sekali lagi teman-teman, untuk perempuan itu untuk bisa berdiri tegak tidak butuh seks. Nah, memang Kak Jenny emang laki banget, butuh seks dia. Berarti laki banget ya. Kalau untuk perempuan yang tadi itu kalau laki, kalau perempuan tidak butuh. Kalau Saya perempuan memang Bu Dokter, saya butuh seks sama satu Bu Dokter. Apaan? VPN. Dia bisa buka aplikasi ya, begono-begono. Oke ya kawan-kawan. Jadi kalau untuk perempuan tuh masalah hubungan seksual itu Bukan primer. Dia bukan penyangga otaknya. Kalaupun ada perempuan yang hiperseks, itu jumlahnya hanya sedikit, 5% aja. Tapi yang hiperseks pun dalam penelitian dok, itu karena trauma. Itu Yeah. salah satu bentuk manifestasi pengalihan dari traumanya. Trauma. Kenapa? Karena dia mungkin pernah tidak memuaskan, jadinya dia harus jadi hyper gitu apa gimana? Faktornya ada banyak, tapi itu jadi salah satunya. Jadi beberapa hal ya kalau kita bilang sesuatu hal yang kalau kita bilang kurva normal gitu kan, yang kurang atau dan yang lebih itu biasanya karena ada sesuatu faktor yang menyebabkan itu terjadi. Trauma dalam ini hiperseks atau misalnya kekurangan gitu kan, itu sebagai pelampiasan atas masalahnya. Makanya nih teman-teman kalau misalnya ada masalah diberesin, bukan dicari pelampiasan lain. Oh tuh, kalau ada masalah dibereskan, bukan mencari pelampiasan. Gue sering jadi tempat pelampiasan kalau. Curhat jadinya nih. Curhat. Tapi ada juga nih kalau misalkan kayak cewek, maaf, terlalu komersil, matre bisa dibilang lah. Itu bisa juga disembuhin lewat hipnotis gak? Karena kan banyak cewek langsung ngeliat, nggak bisa ngeliat cowok yang, mobilnya apaan? Kayak gitu. Atau dia kerjanya apa sih? Kayak langsung begitu, matanya hijau langsung. Itu Cowok cewek begitu tuh. itu sebenarnya sih tergantung mindset sih. Berarti psikis. Iya, kalau misalkan mindsetnya sudah terbentuk seperti itu, emang dia ada kejadian masa lalu mungkin kayak emang dia dulunya miskin, atau memang dia emang dulunya nggak punya apa-apa. Terus ada kebutuhan yang dimana seseorang itu bisa menyanggupi. Ya sebenarnya itu sebenarnya mindset sih. Kalau misalkan emang sih sekali lagi kalau emang orangnya itu mau untuk merubahnya itu, ya kita bisa lakukan itu. Tapi kalau emang itu hanya sebagai mindsetnya dia nggak akan mau merubah itu sampai karena dia sudah mempunyai keuntungan di situ, akan susah. Gitu. Boleh ditambahin? Nah mungkin apalagi dari sisi perempuannya, kalau kita sih perlu perjelas lagi nih, apakah memang itu perlu diterapi atau itu adalah sebuah realistis? Perempuan tuh memang butuh itu juga untuk menopang hal-hal yang memang diperlukan ya dok ya. Oh, iya, benar. Mungkin ini ada perempuannya kita tanya Enggak, gini. Karena perempuan sadar vagina. Sadar vagina. Saya bukan dari sisi perempuan ya. Kita lihat dari sisi agama aja deh. Mungkin agama saya Islam nih. Kita ini kan hidup dijanjikan surga. Perempuan itu di surga dijanjikannya apa sama Allah? Barang yang indah-indah, kemewahan, emas, kelir. Jadi perempuan nggak bisa untuk dilarang untuk nggak matre. Oh gitu. Karena itu memang clear. Saya tanya sekarang lagi, laki-laki di akhirat nanti dijanjikan apa? Memang dia inget aja. Cepet lu kalau kayak gitu lu. 7 lu ya, no 1 no, kelarin nih 1.
halalin dulu, lu minta 7. Nah, clearing. Jadi laki-laki nggak bisa untuk nggak apa namanya dilarang untuk berpikir tentang seks. Jadi Kak J, kalau perempuan untuk enggak, memang begitu. Makanya jadilah laki-laki yang berdaya. Oh gitu. Tapi seperti yang tadi Mas Rama dan Mas Jeffrey tadi bilang, tidak ada efek samping dari hipnotis ini sendiri ya. Akan ada kalau dilakukan oleh orang yang tidak punya pengalaman yang sesuai atau dia tidak ingin mengikuti pelatihan yang sesuai. Jadi otodidak atau asal-asalan, tidak berizin lah kasarnya. Itu bisa jadi ada efek samping yang merugikan. Makanya pastikan kalau mau di hipnoterapi atau di hipnosis, mereka tuh orang yang memang punya berpengalaman dan punya kompetensinya untuk hal tersebut. Nah kalau untuk kayak pengobatan gitu, hipnotis gitu ya Mas Rama, ada batas maksimalnya nggak nih untuk terhadap sebuah pasien gitu? Misalkan maksimalnya harusnya 5 kali nih, udah nggak bisa lebih nih, ntar akan mempengaruhi ini itu atau jadi merubah kepribadiannya gitu apa gimana? Sebenarnya kalau sampai batasan sejauh ini nggak ada larangan atau batasan tertentu sampai berapa sesi. Paling aturannya adalah sampai selesainya masalah yang memang dihadapi. Kalau misalnya ada beberapa masalah, ya memang perlu banyak sesi gitu kan. Tapi kita juga perlu lihat lagi, kadang ada beberapa klien tuh yang menjadi ketergantungan dengan kita. Nah itu harus di cut off. Itu jadi batasan tersendiri. Mungkin dokter juga mengalami ya, ada klien yang kadung nyaman banget sama kita, bahkan sampai dia mau kemana tuh jadi tergantungan banget, dalam artian saya pakai baju warna apa ya? Itu sampai lah seperti itu. Sama masnya, jatuhnya, kan taunya jomblo ya kan, nanya-nanya deh segala macem. Aku baju apa ya? Tapi itu yang harus kita waspadai sebagai salah satu efek yang tidak mungkin kita harapkan ya, dari ketergantungan dari si pasien yang kita berusaha seprofesional mungkin, tapi ada beberapa pasien yang mungkin salah mengartikan bahwa kita bisa memberikan kenyamanan tersebut. Oh, jadi beda ya ngerasainnya. Jadi demen sama dia. Ada enggak kan tadi bilang, jadi ada yang gatal gitu-gitu, yang intens terus, jadi malah kayak sering video call, malah minta, yang pap dong pak, pap. Ada nggak kayak gitu, yang jadi ngelebihin dari pasien dan sejauh ini tidak sampai langsung ke video call atau apa gitu, tapi memang ada yang permintaan sesuatu itu yang di luar dari kebiasaan ada aja. Contohnya yang tadi Ya, nanya baju apa hari dia mau ini pergi gitu kan, jadi dia ada kecemasan kalau keluar tuh takut dilihat orang lain tidak baik, makanya itu dia make sure nanya pendapat kita apakah sudah baik atau tidak dari sudut pandang kita. Baju saya begini nanti mau jalan bagus nggak kira-kira gitu, atau begini nggak mengundang nggak gitu ya? Lebih kayak warnanya bagus nggak, pakai baju ini gimana gitu. Tapi itu udah lama nggak saya dapetin lagi sih. Karena dulu awal-awal terjun di ini ada ketemu yang kayak gitu. Sekarang udah yang wah udah rada gini, udah saya rujuk aja deh. Biasanya lebih ke rujuk praktisi yang perempuan biar lebih menghindari fitnah di kemudian hari. Iya. Iya, saya sepakat. Memang sebaiknya kita kalau kita di perempuan sadar vagina, misalnya Kak J nih mau konsul di ruang praktek, ya memang kan ada kode etiknya. Kita nggak boleh sendiri dong. Iya. Kita harus didampingi oleh ada perawat. Nah, terus memang harus kita lihat juga sebaiknya yang kayak Mas Rama yang masih muda-muda gini, nah pasiennya ya kalau bisa laki juga. Kalaupun perempuan ya sama suaminya gitu. Jadi jangan yang seusia atau muda gitu. Ya kali aja jodoh nanti, siapa tahu ya kan. Loh, enggak. Ini juga akan jadi masalah. Kalau sampai Mas Rama nanti berjodoh dengan Sama pasiennya, nanti ke depan nanti akan begitu juga masuk dalam bawah sadarnya. Nanti istri ini akan parno, padahal dia mencari nafkah kan. Nanti jangan sampai dia jangan sampai ada pasien yang lain ntar digatel lagi. Masuk ke alam bawah sadar dia. Iya, jadi memang jangan berjodoh dengan pasien, udah clear. Oh gitu. Ada mau main-main, jadi mau main-main nggak? Jadi mau main-main nggak? Nah, kalau dari tadi nih kita tanya dulu tentang hipnosis hipnoterapi gitu kan. Teman-teman di sini ada nggak sih yang pernah di hipnosis atau hipnoterapi? Udah siap banget dari awal. Nggak usah dihipnotis, muka lu udah kesian banget sumpah. Udah, Sumpah. ini aja Kak J aja yuk. Oke. Aja ya. Iya, Kak J yuk. Aku aja ya. Atau kita bareng-bareng deh ya, kita bareng-bareng ya. Maksudnya satu sama lain, nggak ada satu doang nih gitu kan. Semua saling ngerasain aja gimana sih rasanya di hipnosis gitu. Nggak akan ditudurin, tenang. Kita juga pilih-pilih kali.
Gak akan ditidurin. Kalau mau ditidurin aku aja boleh gak sih? Oh tantenya langsung begitu tantenya. Nah, jadi salah satu kondisi hipnosis yang mungkin kita pernah alamin, kita akan bermain-main di kondisi yang pernah kita alamin juga, gitu. Di sini ada yang pernah ngerasain panik, terus tiba-tiba sesuatu kayak susah banget, pernah nggak? Enggak. Langsung jawab enggak aja nih, ini takut nih. Iya, tapi kalau takut sebenarnya paling gampang, paling gampang sebenarnya kalau takut. Itu jangan takut. Semakin takut itu semakin mudah. Gitu. Nah. Siap. Bukan pernah ya. Saya bilang kata pernah siap katanya. Ini kita main-main aja. Jadi teman-teman gampang, cuman ikutin instruksinya doang, sederhana. Nah, teman-teman bisa jarinya begini. Kanan kiri. Bebas. Oh. Bebas. Kok jempolnya kalau gini enak ya kan, beda. Tenang, kita jauh nih, nggak akan disentuh gitu kan. Tenang. Oh, iya deket. Yang katanya hipnotis lihat mata, sekarang lihat jarinya coba. Nah, jadi lihat jarinya masing-masing, fokus sama jarinya masing-masing. Sekarang bayangin aja, kalau misalnya jarinya itu, misalnya kaku dan keras. Bayangin dalam pikirannya kalau misalnya jari itu kaku dan keras, boleh seperti besi, boleh seperti kayu. Biarin semakin lama, jarinya rasanya semakin kaku dan keras banget. Rasain semakin lama jarinya benar-benar kaku dan keras. Biarin semakin lama, jarinya benar-benar kaku dan keras. Rasakan semakin lama jarinya benar-benar kaku dan keras banget. Sekeras mungkin sampai jarinya benar-benar sulit untuk dibengkokin. Susah dan keras banget sampai benar-benar sulit buat dibengkokin. Semakin pengen coba dibengkokin, jarinya malah semakin susah untuk dibengkokin. Coba bengkokin jarinya, semakin coba malah semakin susah. Bengkokin jarinya, semakin coba malah semakin susah. Anehnya, semakin coba dibengkokin malah semakin susah banget. Coba bengkokin jarinya, semakin coba malah semakin susah. Nah, sekarang tiup jarinya dan itu akan kembali seperti semula. Bisa. Siapa yang keras? Bener loh, gue. Ini dari sini siapa aja? Kerasa kan? Semuanya juga yang belakang kan, cewek. Cewek keras gak? Keras juga kan? Iya. Keren-keren itu kerasa kan? Lu beda lu mah. Oh. Nah, jari aja bisa bikin keras apalagi yang lain. Oh. Ya kan? Aduh, keren. Tapi itu bener loh. Kenapa? Karena alam bawah sadar saya yang disuruh ya, jadinya. Karena dari kajian sendiri dan teman-teman yang memang mau itu terjadi. Maka dari itu hipnosis itu harus mau. Kita tuh cuma ngasih instruksi. Ya kan? Coba teman-teman bayangin, teman-teman cuma bayangin doang. Ya kan? Kalau nggak diikutin instruksinya nggak akan bisa. Jadi yang hebat itu bukan kita, teman-teman yang hebat. Aplaus dong buat teman-teman. Ini bener loh, susah loh. Ayo Kak J sekarang yuk. Apa? Di Oh aku mau oh iya, aku pengen relaksasi yang lebih ini dong, kayak misalkan itu kelakuan lu di spa kota, gue tahu. Oh petik mangga. Awal lagi lu. Aduh, gimana nih? Ya kali aja aku bisa lebih enak tidurnya karena aku suka insomnia juga gitu kan. Nah gantian nih. Boleh. Tadi saya udah. Boleh. Jeffrey nih. Langsung masuk tidur ya. ya Kak J yuk. Saya menjauh jangan sampai Aku mau ditidurin guys. Aku mau ditidurin guys. Oke, saya sekarang minta fokusnya. Oke, fokus tenang. Tadi kan udah ini kan, udah merasakan. Kamera mana? Kamera Victor ya berarti ya? Boleh. Oke. Tadi kan merasa keras kan jadinya. Sekarang saya Keras minta banget, tenang. atas bawah keras. Kakinya pelan ya. Kakinya tenang. Oke. Oke. Sekarang boleh lihat jari saya. Oke. Ih mas gede loh jari. Ini nomor gede. Oh itu gede. Beda. Oke, sekarang kita lihat. Oke, lihat jari saya ini semakin lama mendekat, kenapa membuat kelopak mata Kak JJ semakin mengantuk. Semakin mendekat membuat kelopak mata JJ semakin mengantuk. Semakin mengantuk, berat sekali rasanya. Berat sekali, semakin ditahan justru semakin ngantuk. Semakin ditahan semakin hidup jauh lebih jauh dari sebelumnya. Oke, semakin nyenyak, semakin lelap dan semakin dalam dari sebelumnya. Oke, saya akan menghitung angka mundur dari 5 sampai 1. Di setiap hitungan ini membuat tidur Kak JJ ini menjadi semakin nyenyak, semakin lelap dan semakin dalam. Oke, saya akan mulai menghitung. 5. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan. Rasakan di setiap hembusan nafas Kak JJ membuat keadaan JJ ini lebih rileks,
lebih tenang dan lebih nyaman dari sebelumnya. 9. Lepaskan ketegangan yang ada di dalam pikiran KJJ. Lepaskan semua ketegangan yang ada di tubuh KJJ. Kendorkan semua otot-otot yang masih merenggang. Lepaskan semua agar rasa relaksasi, rasa tenang, rasa nyaman itu segera Mas JJ rasakan. 8. Sangat rileks, sangat tenang dan sangat nyaman. 7. Jauh lebih rileks, jauh lebih tenang, dan jauh lebih nyaman. 6. Jika Mas KJJ merasa mengantuk, silakan KJJ boleh tidur, boleh masukin kondisi tidur Mas JJ. KJJ yang lebih dalam, lebih lelap, dan lebih nyenyak. Masukkan saja kondisi KJJ jauh lebih nyenyak, lebih lelap, dan lebih dalam. 5. Semakin nyenyak, semakin lelap, dan semakin dalam. 4. Istirahatkan pikiran dan tubuh KJJ secara total, secara penuh. 3. Semakin lelap, semakin nyenyak, dan semakin dalam. 2. Lebih pulas, lebih nyenyak, dan lebih dalam. 1. Masukin tidur KJJ yang benar-benar sangat nyenyak, sangat lelap, dan sangat dalam. Oke, sekarang KJJ rasakan ketenangan, rasakan kenyamanan, rasa damai yang KJJ rasakan sekarang ini. Oke. Sebentar lagi saya akan menghitung angka maju dari 1 sampai 5. Oke. Di setiap hitungannya membuat tubuh KJJ menjadi segar, bugar, sehat, dan walafiat. Membuat tubuh KJJ segar, sehat, bugar, sehat, walafiat. Dan tepat di angka 1 silakan buka matanya. Tepat di angka 1 silakan buka matanya dengan keadaan yang sangat segar, sehat, fresh, walafiat. Oke, saya mulai menghitung. 5. Tarik nafas kembali yang dalam dan hembuskan perlahan. Rasakan di setiap hembusan nafas KJJ membuat kondisi KJJ sangat segar, sehat, fresh. 4. Lebih segar, lebih fresh. 3. Sekarang boleh renggangkan segala otot-otot KJJ dan rasakan rasa segar, fresh, bugar, dan sehat walafiat sudah KJJ rasakan. 2. Siap-siap untuk buka matanya dan bangun. Dan rasakan ketika buka mata nanti membuat tubuh KJJ, membuat rasa KJJ lebih sehat, segar, tenang, dan nyaman. 1. Pelan-pelan boleh buka matanya, pelan-pelan boleh bukanya, dan rasakan rasa sehat, segar, sehat walafiat, segar, dan nyaman, dan fresh banget, enak kan? Tidur bener dia. Ya udah. Udah, kajian nanti bungkusin ya. Ya udah. 100.000. Ya. Ngantuk nih jadinya dah. Duitnya nanti dah. Udah, saya pulang Thank you, dulu deh. Bang. Tidur dia. Udahlah biar nanya aja yuk. Dari Ya, kita tinggalin. Temenin tidur dia. Yuk. Ngantuk bener. Udah. Dadah.